Nah, saya mau review dulu untuk materi-materi yang akan kita bahas hari ini. Lebih ke ngasih tahu apa kira-kira apa, point out apa aja yang menurut saya cukup penting. Ya, definisi fungsi kontinu gitu ya. Eh, apa kita apa definisi fungsi kontinu dan seterusnya itu ya, kemungkinan apa kebanyakan dari ini kalian kan membahas terkait limit. Nah, limit ini ya, limit tak hingga. Ya, limit tak hingga silakan lihat tutorial 4 kemungkinan saya lupa masukin di hari ini. Gitu ya. Fungsi kontinu, terus teorema Bolzano yang hubungannya sama interval-interval itu maksimum minimum gitu ya. Teorema maksimum minimum itu gitu ya. Terus kekontinuan seragam. Terus ya, kata kata teman kalian Cynthia tadi sempat masuk ke apa derivatif gitu ya. Nah, derivatif karena limit apa sebenarnya yang perlu kalian ini apa yang perlu kalian biasakan sih sebenarnya definisinya saja gitu ya. Karena nggak mungkin jauh-jauh juga gitu ya. Nggak mungkin sampai misalkan mean value theorem kayak gitu. Kalau misalkan kalian tahu definisinya harusnya bisa gitu ya. Karena apa? Karena kalau misalkan cuman yang disinggung itu definisinya nggak jauh-jauh dari sifat-sifat terkait ininya aja. Apa misalkan sifat buktikan bahwa misalkan f plus g t itu sama dengan ini ya. Ini ya atau x ya. Ini sama dengan ini. Yang kayak gitu-gitu gitu ya. Provided that yang sebelah kanan ini ada ininya kayak gitu. Ya, itu harusnya tidak terlalu sulit untuk di ini gitu ya. Benar. Ini udah di record ya. Ini benar udah di record ya. Oke. Nah, ya ini harusnya bukan sesuatu yang sulit gitu ya. Dan menurut saya Banyak kau kelas gue. untuk yang ini Masuk aja. dan untuk sifat-sifat seperti ini itu cuman pakai definisi yang ini aja. Menurut saya kalian nggak usah perlu terlalu khawatir masalah yang ini gitu ya. Asalkan kalian tahu definisi yang ini atau yang benar-benar jadi definisinya yang epsilon delta, harusnya untuk membuktikan bahwa sifat-sifat yang seperti ini itu tidak terlalu sulit gitu ya. Oke. Nah, tapi sebelum saya ke sana, saya apa mau karena kemarin untuk fungsi kontinu seragam nggak terlalu banyak ya yang saya bahas. Yang saya bahas untuk oh ya, kemarin saya udah tekankan juga kalau misalkan terkait untuk kontinu seragam gitu ya. Eh, Kalian usahakan ingat juga kriteria untuk apa ya? Suatu fungsi itu tidak kontinu seragam. Karena dengan menggunakan apa negasinya aja susah gitu ya. Ini satu dan dua ini sama gitu ya. Itu cuman mennegasikan definisi dari kontinu seragam saja. Terdapat epsilon positif sedemikian sehingga untuk setiap delta ya ada titik ini sedemikian sehingga memenuhi ini tapi tidak memenuhi ini. Ini cuman definisinya aja yang dinegasikan. Itu menurut saya negasi itu tuh tidak sederhana gitu ya. Kalau saya sarankan kalian ingat yang ini dua dan tiga gitu ya. Menurut saya yang paling gampang digunakan itu yang tiga. Kenapa? Karena yang tiga ini kalian tinggal konstruksi barisan saja, tidak bergantung sama delta. Kalau kalian lihat dari yang ini gitu kan, terdapat epsilon positif sehingga untuk setiap delta positif terdapat ini. Nah, x dan u-nya itu bergantung sama deltanya gitu ya. Nah, itu agak susah. Berarti untuk apa? Kita pilih dulu epsilonnya berapa, terus kita ambil sembarang delta positif, terus nanti pilih dua titik x dan u yang jaraknya kurang dari delta. Itu yang agak susah. Jaraknya kurang dari delta tapi ininya ini. Nah, kalau yang ini cari aja dua barisan yang Cauchy. Enggak, sorry. Salah. Cari dua barisan yang selisihnya itu sama dengan nol gitu ya. Cari aja dua barisan yang selisihnya itu sama dengan nol. eh Limitnya barisan selisihnya itu sama dengan nol gitu ya atau konvergen ke nol. Terus tapi dan ini maksudnya apa? Ini tuh cara lain mengatakan yang ini ya. Ini mengatakan bahwa
ini tidak konvergen gitu. Itu aja yang mereka mau katakan sebenarnya, you know. Xn dikurang UN-nya itu sama dengan 0, maksudnya konvergen ke 0, tapi barisan selisih fungsinya itu tidak konvergen gitu ya. Ini maksudnya adalah barisan ini tidak konvergen. Itu yang mau mereka katakan di sana. Gitu ya. Ya. Nah, jadi mungkin bagusnya yang mana dulu? Ya, mungkin kita mulai dari fungsi seragam dulu ya. Ya, mungkin dari nomor 4 dulu. Membuktikan apa suatu fungsi ini merupakan fungsi seragam. Seingat saya ini belum dibahas. Yang dibahas itu soal yang lebih sederhana kemarin. Silahkan kalian cek yang ini. Nah, untuk membuktikan ini fungsi seragam, fungsi kontinu seragam, sorry. Itu gimana caranya? Ingat definisinya? Definisinya saya screenshot dulu ya. Nah, definisinya ini. Kita lihat secara bersama ya. Kalian bisa lihat di kanan atas definisinya. Kontinu seragam untuk setiap epsilon positif. Oh, berarti kita mulai untuk membuktikan ini fungsi kontinu seragam. Diambil sembarang epsilon positif dulu. Gitu ya. Nah, terus kita mau pilih delta. Gitu kan. Terdapat delta. Nah, deltanya ini berapa? Gitu kan. Sorry, terdapat delta yang ini yang masih belum kita tahu. Gitu ya. Atau cara lain untuk membuktikan kontinu seragam itu kayak gimana? Dengan menggunakan ini. Membuktikan bahwa fungsinya itu adalah fungsi Lipschitz. Tapi tidak semua fungsi tidak semua fungsi kontinu seragam itu merupakan ini ya, bukan fungsi Lipschitz ya. Kita lihat dulu bentuknya lah, gitu ya. Nah, pada akhirnya mau kita pilih delta atau membuktikan dia itu fungsi Lipschitz, gitu kan. Sama aja pada akhirnya, yaitu adalah melihat selisih antara fx dikurang fu, gitu ya. Ini. Pada akhirnya ini yang mau kita cek, gitu. Bentuknya nanti tuh kayak gimana sih? Apakah bisa dibatasi oleh suatu bilangan yang kecil, gitu. Itu pada dasarnya kekontinuan seperti itu. Nah, jadi untuk yang ini jadinya x kuadrat dibagi x kuadrat plus 1 karena fungsinya ini dikurang u kuadrat per u kuadrat plus 1. Nah, ini silahkan kalian samakan penyebutnya, terus kalian ini gitu ya. Nah, bagian bawahnya ini jadinya ini ya, x kuadrat tambah 1, u kuadrat plus 1. Nah, bagian atasnya itu jadinya adalah apa? X kuadrat, ini ada mutlaknya, x kuadrat min u kuadrat, bukan? Ya, x kuadrat min u kuadrat. Ini ya. Ya, ataupun sebaliknya nggak masalah ya. Nah, tinggal ini. Nah, terus jadinya apa? Ingat ya, pada akhirnya kita mau buktikan ini, baik itu fungsi Lipschitz ataupun yang satunya, gitu kan. Ingat, pada akhirnya kita harus melihat fx min u, fu ini kayak gimana, gitu ya. Nanti kita lihat apakah kita pakai fungsi Lipschitz atau yang definisi biasa. Nah, di sini selanjutnya gimana? Oh, ini bisa difaktorkan. Kenapa? Alasannya gimana, gitu ya? Kenapa kita mau faktorkan itu? Kenapa kita kepikirkan ke sana? Karena lagi-lagi baik itu menggunakan definisi ataupun fungsi Lipschitz, yang penting itu adalah bentuk yang ini, mutlak fx dikurang fu, dan yang satunya itu adalah mutlak dari x min u, gitu kan. Ya, kedua-duanya involve ini, gitu. Definisi ya, jika x dan u anggota A dengan mutlak dari x min u itu kurang dari delta. Dan di fungsi Lipschitz itu ruas kanannya harus k kali x min u. Nah, makanya itu penting, gitu kan. Makanya biasanya ide untuk limit atau ide untuk ini limit atau fungsi kontinu seragam itu sama, itu adalah membawa bentuk x min c, gitu. Bentuk fungsinya itu menjadi, apakah kita bisa lihat x min c di sana, gitu kan, atau x min u, mutlak x min u, dan seterusnya. Pada dasarnya hampir sama, gitu. Nah, terus jadinya adalah x plus u mutlak dikali x min u dibagi ini. Nah, x min u-nya bisa kalian keluarkan, gitu. Nah, ini jadinya, nah ini positif semua ya, bentuk yang dikuadratkan ditambah satu lagi, ini jadinya kayak gini. Mutlaknya bisa dicabut kayak gitu. Nah,
Ini kelihatannya akan lebih enak. Nah, sekarang pertanyaannya, bagusnya setelah ini diapain? Itu pertanyaan selanjutnya saya. Untuk pemilihan delta, apakah apakah kita menggunakan fungsi Lipschitz atau ini? Itu nanti. Pada akhirnya kita pengennya ini berubah menjadi, dalam tanda kutip, berubah menjadi angka atau sesuatu yang bisa kita bayangkan terbatas nilainya. Kira-kira step selanjutnya apa? Nah, saya tunggu ya. Coba kalian pikirkan dulu. Sambil kalian berpikir, mungkin dari kalian juga ada yang mau bertanya. Silakan ya, kalau misalkan kalian mau bertanya, silakan langsung interupsi saja. Gak usah, malu-malu. Gak usah ragu. Pengen malu ya. Nah, ini kalau kalian lihat ini bisa dipisah ya, antara x kuadrat bentuk yang di bawahnya itu bisa dipisah. Akan lebih baik kalau misalkan yang di atas juga bisa dipisah in some way, dalam tanda kutip. Nah, ini caranya lumayan banyak gitu ya. Nah, silahkan. Salah satu caranya kalian bisa pisah kayak gini, mutlak X tambah mutlak U gitu ya, dengan kesamaan segitiga. Terus bawahnya itu tetap. Nah, terus gini gimana? Nah, ini, oh ya, ini tetap gitu ya. Nah, ini kemungkinan besar kalau kalian lihat kayak gini, ini bisa diubah menjadi angka. Kalau misalkan ini jadi angka, yang saya lingkarin itu bisa jadi angka, atau lebih kecil sama dengan angka, berarti ini kita buktikan dia itu fungsi Lipschitz gitu ya. Oh, berarti kalau kayak gitu epsilonnya nggak perlu gitu ya. Tapi ya kita pikirkan aja. Apa kita tetapkan aja dulu di situ. Apakah nanti kita menggunakan fungsi Lipschitz atau yang satunya nggak masalah gitu kan. Oke. Nah, terus kira-kira ide setelah ini gimana? Nah, ini salah satu ide yang bisa kalian kalian bisa pikirkan. Nah, ini pasti kurang dari ini. Ini bisa dipisah menjadi ini ya. X kuadrat tambah 1 dikali atau ditambah ya? Sebenarnya. Enggak, ditambah. Ditambah ini. Nah, ini yang dari sini ke sini eh, saya emang nggak bisa deny itu emang datang dari pengalaman gitu ya. Kalau misalnya kalian lebih sering lumayan sering lihat bentuk-bentuk kayak gini, baru kelihatan kenapa kita berpikir seperti ini. Kenapa kita berpikir seperti ini? Karena ini ke sini gitu kan. Ini dan yang satunya itu sama aja sebenarnya, cuman beda variabel gitu. Dan itu propertinya cukup bagus. Itu apa kira-kira? Ini ke sini, kenapa? Tapi pertanyaan saya selanjutnya, ada yang bisa jelaskan kenapa dari atas ke bawah ini dia itu benar lebih kecil sama dengan? Berarti kan apa yang saya tuliskan itu mengimplikasikan bahwa saya yakin ini tuh benar. Mutlak X tambah mutlak U dibagi X kuadrat tambah 1 dikali X, U kuadrat tambah 1 itu lebih kecil dari ini. Ada yang bisa jelaskan kenapa? Yang ini. Ayo, ada yang bisa jelaskan kenapa? Karena Karena ini stepnya tinggal kita pisahin dulu yang di atasnya gitu ya. Kan ini awalnya gini. Terus kalau misalkan kita hapus yang ini kan jadi lebih kecil ya nilainya. Benar ya? Kalau kita hapus yang ini, karena ini lebih besar sama dengan 1, itu yang jadi properti utamanya. Karena ini jelas lebih besar sama dengan 1. Kedua-duanya. Kalau misalkan kita hapuskan, yang di bawah ini jadi lebih kecil. Nilai yang di bawah ini jadi lebih kecil, sorry. Kebalik, saya salah, hapus. Yang di bawah ini jadi lebih kecil semua. Kalau yang penyebutnya lebih kecil, ini jadi lebih besar. Nilainya itu nilai yang sebelah kanan itu jadi lebih besar. Gitu kan. Itu sebenarnya yang terjadi di sana. Ya, tapi idenya itu agak susah untuk kelihatan kalau misalnya kalian nggak kepikiran ke sini. Kenapa? Kenapa sekarang kayak gitu? Kenapa saya mikirnya ke sana? Karena saya punya ini. A
mutlak A dibagi A kuadrat plus 1 itu lebih kecil sama dengan 1. Gitu ya. Nah ini lagi-lagi nggak terlalu mudah ya melihat ini. Mutlak A dibagi A kuadrat plus 1 itu kurang dari sama dengan 1. Nah terkadang intuisi kalian terhadap bentuk-bentuk yang seperti ini tuh jadi yang dilatih juga gitu ya. Kenapa? Pertanyaannya kenapa kayak gini? Satunya tuh linear. Jadi garis lurus kayak gitu. Nah, satunya tuh bentuk kuadratik gitu kan. Nah, kuadratik kalau misalnya kalian perhatikan gitu kan. Ini kan dipangkatin 2 ditambah 1 gitu. Yang satunya bentuk linear biasa kayak gini, yang satunya tuh kuadratik. Kalau misalkan kalian tahu kuadratik itu kayak gini awalnya, tapi kayak gini. Tapi kuadratiknya udah digeser naik 1 gitu kan. Nah, kalau naik 1 kayak gini, itu nggak bakal pasti bakal lebih besar terus. Ya, termasuk yang ada di sebelah kanan ya, gitu ya. Kan sama, kiri dan kanannya itu sama aja. Kayak gitu. Nah, cara buktiannya ini buktikan ya. Nah, selanjutnya gitu ya. Dapat dilihat bahwa ini untuk setiap bilangan real berlaku ini. Mutlak A itu kurang dari sama dengan A kuadrat plus 1. Kayak gitu ya. Cara buktinya gimana? Silahkan coba kalian cek untuk kasus A lebih kecil dari 1, antara min 1 sampai 1, dan A-nya yang lebih dari itu, gitu ya. A-nya itu, kasus 2-nya itu ini. A lebih besar dari 1 atau A-nya kurang dari min 1. Ya, atau supaya lebih sederhana, A-nya mutlak dari A ini kurang dari 1 dan mutlak dari A ini lebih besar sama dengan 1. Ini. Ya, nanti pada akhirnya kalian bisa dapat hal yang sama. Gitu. Ini cukup mudah karena A kuadrat itu sama dengan mutlak A dikuadratin ya. Gitu. Oke. Ini. Akibatnya yang tadi saya tulis fx min fu, yang ini kurang dari sama dengan apa tadi? Kita udah sampai sini. X min u. Nah, ini kurang dari sama dengan ini 1 tambah 1. Sama dengan X min u. Ini berarti sama dengan 2 kali X min u. Ya udah, ini Lipschitz gitu kan. Ini gampang, ini Lipschitz gitu. Kalau misalkan udah kayak gini ya selesai. Ya, fungsi f Lipschitz berakibat f kecil ya. F continuous seragam pada R. Oke. Ya berarti kita nggak perlu epsilon deltanya. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai epsilon delta, ya nanti ini deltanya itu adalah ya ini jelas kalau misalnya 2 kali X min U, berarti nanti kalian pakai deltanya itu adalah epsilon per 2 ya. Gitu. Oke. Ini ya, cara berpikirnya kayak gitu. Kita analisa dulu apakah kita harus pakai Lipschitz atau enggak gitu kan. Atau ya kita kerjakan dulu baru kita lihat. Oh, ini ternyata bisa dijadiin Lipschitz dalam tanda kutip. Jadi ya udah, kita pakai Lipschitz aja. Gitu ya. Karena kita nggak usah concern terkait deltanya, itu bisa aja salah hitung meskipun kalian paham. Pemilihan delta itu bisa aja keliru gitu kan. Kalau misalkan Lipschitz bisa, saya sarankan pakai Lipschitz aja. Kenapa? Karena di Lipschitz kalian untuk kesalahan menghitungnya itu atau keliru menghitungnya tuh agak rendah gitu ya. Kalau di sini pemilihan deltanya itu bisa aja agak sulit gitu ya. Oke. Ya itu. Itu untuk ini. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ya, kalau misalnya udah kayak gini bisa kita pilih. Ya ini sebenarnya cara untuk membuktikan ini. Lipschitz itu continuous seragam ya sebenarnya idenya menggunakan yang ini juga. Yang saya tuliskan barusan. Kita udah dapat angkanya ya selesai. Harusnya udah selesai. Ini nggak perlu. Nah, tinggal kalian declare, ya, akan dibuktikan F Lipschitz.
Saya lanjut ya. Ada yang mau bertanya? Yang ada di sini? Kalau nggak ada, eh, kita bahas nomor 5. Nah, yang nomor 5 ini, kalian mau request nggak? Kita mau bahas yang A atau B? Silahkan kalian lihat dulu, terus ini. Ini mau membuktikan dia itu tidak continue seragam ya. Menurut saya ini mungkin hal yang jarang ditanyakan dan mungkin aja di ujiannya ini muncul gitu. Ini sama aja sih sebenarnya. Tapi yang saya ada idenya langsung itu yang B. Ingat, untuk membuktikan sesuatu itu tidak kontinu seragam, kalian bisa pilih 2 atau yang 3 ya. Ya, itu ya. Kalau gitu, saya mau pilih salah satunya aja. Kira-kira yang mana? B-nya aja ya, yang B aja. Yang A, nanti kita lihat kita perlu bahas atau enggak. Yang B, itu kira-kira, nah, paling gampang kalau misalnya kayak gini, itu adalah saran saya sih menggunakan ini ya, yang nomor 3. Karena membuat barisan itu lebih mudah. Nah, sekarang pertanyaannya, barisan yang seperti apa? Gitu kan. Barisan seperti apa yang limit xn min un-nya Kita perlu pilih 2 barisan yang selisih xn min un-nya tuh 0, tapi ini tuh limit dari ini itu tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 itu maksudnya entah itu dia tidak konvergen atau ya tidak konvergen ke 0. Bisa aja tidak konvergen sama sekali atau tidak konvergen ke 0 kayak gitu ya. Pokoknya ya tidak konvergen. Oke. Nah, kira-kira xn-nya kayak gimana? Kira-kira kalau kalian bayangkan kira-kira fungsi yang seperti apa yang memenuhi gitu kan. Yang jelas kalau saya sih bayangin ya, kita pengen fxn min fun-nya itu yang bisa kita kontrol gitu. Yang bisa kita kontrol itu maksudnya apa? Yang nilainya itu bisa aja fungsi barisannya itu jadi konstan. Ini bisa jadi konstan. Kalau saya sih bayanginnya gitu ya. Karena oke. Oh my goodness. Sorry. Ya. Kira-kira ada yang bisa? Saya coba kasih ini ya. Xn dan UN-nya itu apa? Ingat? Yang dan kalian bayanginnya yang sin nilai yang ada di sini itu tuh yang gampang dihitung. Berarti hubungannya sama pi. Misalkan pi per 2 gitu kan. X pi per 2. Terus berapa lagi? Dan seterusnya. Kalau saya sih seperti itu ya. Sebentar, saya juga. Oh ya, saya aja. Periodiknya sinus itu 2pi kan ya. Maksudnya dia gambarnya gini ya. Gini. Ini perhatikan ini sin super x. Nah, jadi ada yang punya ide xn dan un-nya yang ada di sini? Iqbal atau Dava atau Cynthia? Atau siapapun yang ada di sini, ada yang punya ide kira-kira kayaknya gimana? Xn dan un-nya itu apa? Ini nggak terlalu mudah sih milih ininya, tapi kalau misalkan kalian bayangkan supaya ininya itu tidak konvergen ke 0 ya, tidak konvergen ke 0. Oke, bisa aja konvergen tapi tidak konvergen ke 0. Asalkan itu. Cari aja ya, supaya tidak konvergen ke 0 bisa aja kita pengen ini tuh selalu sama dengan 1 gitu. Saya mikirnya gitu. Nah, kalau kayak gitu kita pengen xn-nya itu, kita pengen un-nya itu supaya nanti nilainya itu sama dengan 0. Sorry. Ini kita pengen pilih un yang fun-nya itu sama dengan 0. Gitu kan. Dan xn itu fxn-nya sama dengan 1. Gitu.
Kayak gitu. Cara berpikirnya seperti itu. Oke. Nah, terus sebentar. Ya. Terus yang seperti apa yang seperti apa yang menghasilkan nilai yang seperti itu? Kalau kalian ingat, eh kenapa plus per n di sana? Udah deket. Kebalik ya. Ingat, yang itu harusnya adalah ini ya. Jadi kita pengennya udah deket. Saya udah paham maksudnya gimana, cuman kebalik gitu ya. Iqbal, saya lagi ngomong ke Iqbal. Itu kurang pas. Dikit lagi gitu ya. Ya, yang ini yang hasilnya ini apa yang hasilnya ini 0 kan ini pi per 2. Saya bikin ininya dulu ya. Apa idenya dulu aja. Pi per 2, sorry yang 0, sorry. 0, 2pi, 4pi, 6pi, dan seterusnya gitu kan. Kalau yang ini bukan pi per 2 boleh. Pi per 2 ya. Ya, mulai dari pi per 2 boleh. Saya sih sebenarnya lebih pengen kalau yang negatif yang di ini, oh ya, pi per 2 tambah ini ya. Terus tambah 2pi lagi, misalkan 5pi per 2, benar ya? Bukan 5. Berapa? Kok saya jadi bingung sama ini? Tambah 4 ya berarti. Berarti ini ya benar 5pi per 2 ya. Terus 9pi per 2 dan seterusnya. Gitu. Oke. Nah, tapi sorry, ini untuk yang kalau misalkan ini sebenarnya adalah sin seper x-nya, seper xn ya. Ini juga sama, sin seper un-nya. Kenapa? Karena nanti fungsinya seperti ini gitu ya. Nah, jadi xn dan un-nya itu dibalik. Lagi pula kalau misalkan kalian balik itu nanti kalian nggak balik, nanti barisannya itu selisih barisannya itu enggak konvergen ke 0. Selisih xn dan un-nya, ingat syaratnya selisih xn dan un itu menuju ke 0 gitu ya. Makanya harus dibalik. Dan ya, fungsinya itu juga seperti ini. Kita pengennya yang ini, pilih yang ini gitu ya. Makanya nanti xn-nya itu adalah ya, setelah diinin, ini kan secara umum kayak gimana seper xn-nya? Seper xn-nya itu sama dengan bentuknya kayak gimana? X1 ini 1, ini 5. Caranya gimana ya konstruksi itu? 4n plus 1 ya berarti. 4n plus 1 per 2 gitu ya, dikali pi. Terus yang ini adalah gampang, ini 2np gitu ya. Ya, yn-nya, un xn dan yn-nya oke, tapi itu kebalik ya. Buat Iqbal itu kebalik. Harusnya dibalik. Jadinya xn-nya itu adalah 2 per 4n plus 1 pi. Un-nya ya 1 per 2n pi. Yang ini gampang ya, 1 per un, ini 2n pi. Ya kalian mau mulai dari 0, mau mulai dari 1 juga nggak masalah gitu ya. Ini n-nya, ya kalau misalkan mulai dari 0, ini nggak ada. Nggak masalah, nggak penting. Oke. Ini n anggota n, ini juga n anggota n. Berarti nanti barisannya ini. Oke. Nah, kenapa nah sekarang kalau misalnya kalian cek, nanti ininya, selisihnya, itu harusnya menuju ke 0. Ini kalian bisa cek barisannya, limitnya itu menuju ke 0. Kenapa? Karena masing-masing barisannya, xn dan un itu menuju ke 0, gitu ya. Kalian nggak harus selisihkan. Ini, ya, ini sama aja dengan limit ini, asalkan ya kedua-duanya ada. Dan karena ini konstan, terus n-nya yang bergerak menuju tak hingga, ya ini 0 semua, gitu ya. Oke. Ya, jadi seperti itu. Oke. Untuk yang ini. Nah, sedangkan ya tadi kenapa kita pilih fxn yang seperti itu? Karena xn yang dan un yang seperti itu, karena fxn itu sama dengan sin seper xn gitu kan, yang sama dengan sin ini itu selalu bernilai 4n plus 1 pi per 2 itu selalu sama dengan 1 gitu ya. Jadi cara berpikir kita kebalik gitu. Kita harus kita pengen
kita paksain dulu gitu kan. Supaya nanti fungsinya itu tidak konvergen ke nol. Ininya selisih fungsinya itu tidak berkonvergen ke nol nanti. Oke. Nah, jadi cara mendapatkan eh, dapatkan idenya tuh seperti itu. Ini menunjukkan nol. Sorry, nilainya nanti sama dengan nol. Nah, makanya ya ini kalau misalkan kalian mau menggunakan apa yang ada di atas gitu kan dengan kriteria tiga ini, pilih x-nya berapa atau salah, pilih epsilon nolnya berapa. Dipilih ya, akibatnya ada epsilon 0 lebih besar sama dengan misalkan setengah, sehingga dan barisan ini gitu kan, barisan yang tadi yang di atas xn-nya itu sama dengan itu, yn-nya sama dengan itu, un sorry, sehingga nah limitnya itu sama dengan 0. Saya jelaskan kembali gitu ya, limitnya ini 0. Nih saya pindahkan ke bawah. Jadi ya saya jelaskan ininya dulu ya. Idenya itu tadi, tapi untuk menuliskannya gini. Ini cara menulis. Idenya itu tadi, bentar. Paste. Ini terus ya, dan ini. Ya, untuk yang ini ya saya tulis sendiri aja. Fxn dikurang fun itu sama dengan apa? 2 per apa tadi? Ya, pokoknya nilainya ini nanti sama dengan 1, sama dengan 0 gitu kan. Nah, ini 1, ini lebih besar sama dengan setengah. Ya udah. Terbukti F tidak kontinu seragam pada ini, tidak kontinu seragam pada R. Oke. Nah, kalau misalkan hubungan fungsi kontinu dan ini gitu ya. Nah, nanti ya ini saya takutnya bukan saya takut. Saya nebak kemungkinan besar ada dibawa-bawa ke topologi ya. Tapi masih ngomongin terkait fungsi kontinu kayak nomor 8. Makanya nanti nomor 8 saya pengen bahas. Ini ya, terkait himpunan terbuka kayak gitu. Ya, kayak contohnya nomor 8 itu nanti kita bahas. Apa hubungan antara fungsi kontinu dan keterbukaan? Oke. Oke. Yang nomor 6 ya. Mungkin yang bagian B aja karena ini pembuktian gitu ya. Yang pembuktian. Yang bagian A itu kalian coba pikirkan ya. Itu harus menurutnya susah-susah gampang. Kalau misalkan udah dapet idenya, pemilihan deltanya itu pakai ini untuk membuktikan yang bagian A itu pakai epsilon delta, nggak pakai Lipschitz. Pemilihan deltanya itu tricky karena seolah-olah harus milih epsilon tertentu. Harus memilih deltanya tuh harus, karena biasanya tuh bergantung delta. Nah, ini yang tadi itu spoiler, nggak harus bergantung delta gitu ya. Sorry, delta itu tidak bergantung sama epsilonnya, itu maksudnya. Nah, untuk yang ini kita mau buktikan bahwa super F itu fungsi kontinu seragam. Nah, caranya gimana kira-kira? Ya, ini kalau yang kayak gini gitu ya, kemungkinan besar ya pada akhirnya menurut saya sih yang paling gampang itu adalah langsung cek ininya dulu. Yang dimaksud super F di sini tuh maksudnya super Fx ini maksudnya ini ya. 1 per Fx ya. Kalian juga harusnya udah tahu. Fungsinya ini, nah fungsinya ini terbatas atas oleh suatu bilangan real positif gitu ya. Terbatas bawah, mutlaknya itu terbatas bawah oleh suatu bilangan real positif. Oke. Nah, jadi ini yang menjadi aspek utamanya kenapa ini bisa benar gitu. Oke. Itu tebakan kita. Sekarang kita mau lihat bentuknya seperti apa gitu ya. Nah,
kita mau buktikan fungsi kontinu seragam, berarti kita harus lihat untuk 2 titik nilai fungsinya itu, selisih nilai fungsinya ini bentuknya kayak gimana, gitu kan. Nah, berarti 1/f x dikurang 1/f u seperti ini dimutlakkan, ini akan sama aja dengan ya ini, gitu kan. Oke. Ya, itu sebenarnya definisi aja. Ini terkait notasi gitu ya. Kalian pasti udah paham ini maksudnya apa. Terus ini sama dengan apa? Kira-kira dibawa kemana? Ini fx di bawah fu. Sorry, ini dibalik ya. Fu min fx. Nah, tujuan kita yang ini. Terus bagian bawahnya atau penyebutnya itu jadinya gini. Oh ya, ini kurang. Nah, sampai sini kita punya sesuatu. Gitu kan. Sampai sini kita dapat. Nah, kira-kira pertanyaan selanjutnya, ini apa yang kita bisa lakukan dari sini? Nah, ini hubungannya sama apa? Bentuk fx dikurang apa f? Ini kan sama aja kalau saya tulis kayak gini ya. Mutlak dari fx min fu. Karena ya, mutlaknya kalau dibalik-balik nggak masalah. Gitu. Karena ini mutlak. Nah, terus yang harusnya bentuk selisih itu harusnya penting. Nah, makanya kita tulis kayak gini. Ya. Nah, terus yang ini ya bisa kita, mutlaknya itu kita bisa pisah seperti ini. Terus ya kenapa? Karena itu nanti terbatas oleh ini gitu ya. Hubungannya nanti sama dengan yang ini. Karena ini berlaku untuk setiap bilangan real. Gitu. Oke. Jadi ya, nanti kalau misalkan kita punya mutlak fx itu lebih besar sama dengan p, 1/, fx ini jadinya apa? Kurang dari sama dengan gitu kan, dibalik. Dan itu positif. Ini boleh dilakukan karena ini positif. Kita bisa balik kayak gini karena dia positif gitu ya. Jadinya 1/p. Oke? Ya, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk yang ada di sini sekarang? Ini dulu ya. Ini belum selesai. Ini jadinya 1/p kuadrat harusnya nanti. Nah, sekarang how to deal with this? Pertanyaannya sekarang kan how to deal with this? Gitu. Nah, itu hubungannya sama f-nya itu sendiri adalah continuous seragam gitu ya. Oh, benar. Oh iya, ini harusnya f-nya continuous seragam ya. Sorry, ini kurang ini. F continuous seragam. Fungsi continuous seragam. Oke. Gitu. Ya, ini how to deal with this, ini hubungannya sama kok continuous seragamnya. Ya, berarti ini ya silakan kita lengkapi bersama. Ini berarti pakai epsilon delta biasa gitu ya. Diberikan sembarang epsilon, diambil sembarang, diberikan sembarang, itu bukan hal yang penting ya. Diberikan sembarang epsilon. Nah, cara induce deltanya tuh dari mana? Kan sekarang kan pertanyaan terdapat delta yang memenuhi ini nanti. Pokoknya terdapat delta sedemikian sehingga bla bla bla, nanti ini terpenuhi gitu kan. Ini terpenuhi. Kan pada akhirnya kita pengen ini tuh kurang dari epsilon. Gitu kan. Gitu. Nah, tapi cara induce deltanya tuh gimana? Kan itu jika gitu kan. Kan ini ininya, jika x min u kurang dari delta, dan deltanya itu hanya bergantung epsilon gitu ya. Sorry, jika x dan u itu anggota R dengan x dan u itu jaraknya kurang dari delta, maka ini dan ini nanti dari argumen-argumen yang kita punya ini kurang dari delta gitu. Sorry, kurang dari epsilon gitu ya. Nah, cara induce deltanya itu dari mana? Cara dapetin deltanya itu dari mana? Karena fungsinya ini bukan fungsi yang diberikan definisinya. Fungsinya ini fungsi sembarang, gitu kan. Jadi, cara kita induce deltanya itu dari sifat-sifat yang ada pada fungsi itu. Berarti dari kekontinuan seragamannya, gitu. Untuk yang ini.
Berarti untuk yang ini, oh karena F itu continuous ragam gitu kan. Maka terdapat delta gitu kan. Terdapat delta positif yang hanya bergantung epsilon gitu ya. Kita belum ngambil titik dari sini. Terdapat delta positif sehingga jika gitu ya, jika jarak antara X dan U itu kurang dari delta, maka jarak antara Fx dan Fu ini kurang dari apa? Nah, ini yang biasanya trik-trik yang seperti ini sering dilakukan kalau misalkan kita udah tahu nanti bentuk akhirnya itu kayak gimana. Kan bentuk akhirnya kurang dari ini, gitu kan. Nah, pokoknya ini kita nanti pengen ya kurang dari epsilon, gitu kan. Oh, berarti pilih untuk yang kasus ini kita pengennya deltanya tuh kurang dari apa? Sorry, Fx min Fu-nya kurang dari apa? Ini ya, berarti Fu min Fx itu kurang dari P kuadrat delta epsilon. Aduh, apa sih kebalik-balik mulu. P kuadrat epsilon gitu kan. Oke ya, jadi triknya seperti itu. Oke, nah terus gimana delta yang kita pengen itu untuk yang seper F ini apa? Ya delta yang sama jadinya, delta yang sama gitu ya. Nah makanya kalau misalnya kalian mau buktikan keseragaman atau limit dengan definisi gitu kan, mau apa buktikan suatu nilai limit itu dengan definisi, kalian lihat bentuk ininya dulu, bentuk terakhirnya dulu, terus nanti balik ke depan gitu kan. Oh apa diberikan epsilon positif, deltanya apa ya itu nanti. Nah kalau misalkan apa fungsinya itu sembarang gitu, itu berarti kalian di tengah-tengahnya instead of pilih deltanya berapa, itu berarti deltanya itu diinjus dari sifat-sifat yang melekat pada F. Jadi ini kekontinuan seragaman F gitu. Nah, akibatnya, nah ini dengan cara yang sama gitu kan. Akibatnya, saya tinggal ngulang aja. Akibatnya, jika X dan U itu anggota ini, lagi-lagi dengan hal yang sama gitu ya. Jika ya ini silahkan ditambahin. Jika X U anggota R dengan itu, maka berlaku itu. Nah, kalau misalkan kayak gini kan, nanti yang kita bisa apa? Kalau misalkan ini berlaku, konklusinya apa? Kita bisa kita bisa menyimpulkan bahwa jarak antara Fx dan Fu itu kurang dari P kuadrat epsilon gitu ya. Nah, jadinya makanya kita lihat bentuknya muncul Fu dikurang epsilon mutlak. Ya ini sama aja dengan Fx Fu ya. Ya silahkan. Nah, berarti ya udah terus yang ini terbatas bawah, makanya penting bahwa ada seper P-nya itu gitu ya. Ada P-nya di sini. Karena ini 1 per F mutlak Fx itu kurang dari sama dengan seper P gitu ya. Itu untuk yang ini. Oke, makanya nanti Fu dikurang Fx itu kurang dari P kuadrat epsilon gitu ya. Oke. Itu untuk yang ini. Makanya ini karena ini kurang dari apa? Terus yang ini berdasarkan 1 gitu kan. Nah, silahkan kalian saya lebih suka biasanya ini saya tandai sebagai star gitu ya. Ini makanya ini ke sini itu berdasarkan star. Itu bukan persamaan ya, saya cuma bilang itu pernyataan berdasarkan star. Ini seper P kuadrat epsilon. Nah, ini sama dengan epsilon. Ya udah, selesai. Terbukti seper F continuous ragam. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang ini ya, beberapa hal yang ini. Masih hubungannya terkait fungsi kontinu, tapi bukan lagi fungsi kontinu seragam ya, tapi fungsi kontinu biasa. Nah, sekarang yang ini. Nah, maksudnya paham ya, pertanyaan saya yang pertama itu adalah kalian paham nggak maksud dari soal ini? Dan nilai fungsi selalu berupa bilangan irasional. Itu maksudnya untuk setiap X anggota ini. Jadi yang ini maksudnya ini ya. Untuk setiap X bilangan berada pada domainnya, Fx itu bernilai merupakan bilangan irasional.
Nah, sekarang pertanyaan saya, itu kira-kira idenya kemana? Kira-kira kalau misalkan kita ngomong ini kan irasional ya lawannya, rasional pasti ini gitu kan. Pasti kena lah, pasti pasti kehitung gitu kan. Nah, sekarang cara membuktikan ini kira-kira kayak gimana? Apakah apakah ini bisa dibuktikan? Atau maksud saya, apakah pernyataan ini benar? Itu kan pertanyaan pertama. Kan ini pertanyaannya apakah, bukan disuruh buktikan ya. Gitu. Nah, itu kalau ada bilangan irasional kayak gini, kalian pikirin, kalian yang pop up pertama kali rasional irasional density. Gitu ya. Density theorem. Di antara dua bilangan real berbeda, pasti ada bilangan irasional. Gitu ya. Ada pasti bilangan rasional di antara keduanya. Itu yang harusnya muncul gitu ya. Oke. Nah, ini hubungannya sama ini sifat, ada beberapa yang bisa kalian pakai kayak gitu ya. Ada beberapa yang bisa kalian pakai. Itu bisa menggunakan teorema 24 ini. Kalau misalkan kan itu 01 ya. Gitu. Itu kan 01 ya. Oke. Kalau misalkan ya 01 interval, nanti image-nya juga interval. Tapi saya kemungkinan besar bakal pakai yang ini. Teorema 2.3 ini yang teorema Bolzano ya. Teorema Bolzano. Oke. Gitu. Nah, cara buktinya ya kita pakai kontradiksi aja. Oke. Asumsikan untuk keperluan kontradiksi, asumsikan mutlak fx, asumsikan bahwa f tidak konstan gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan kontradiksi kayak gini, tuliskan dulu aja arti dari tidak konstan itu apa gitu kan. Apa maksudnya kalau misalkan kita negasikan f tidak konstan itu artinya apa? F tidak konstan itu artinya apa? Bahasa matematikanya. Itu yang penting gitu ya. Oke. Artinya apa? Ada yang punya ide? Ya, terdapat ada x dan y pada domainnya, dan ini dua titik yang berbeda gitu kan. Dengan x itu tidak sama dengan y. Sebenarnya ini tidak harus, tapi kan kalau dia fungsi tidak boleh ya f1 itu sama dengan 1, f1 sama dengan 2. Ini sebenarnya tidak perlu ditegaskan, tapi saya tegaskan karena itu mau saya pakai gitu kan. X tidak sama dengan y, dan fx itu tidak sama dengan fy. Ini sebenarnya yang akibatnya sebenarnya definisi dari ini kan fungsi tidak konstan itu berarti ada x y gitu ya. Ada x dan y yang nilai fungsinya itu tidak sama gitu kan. Itu arti dari tidak konstan. Oke. Nah, sekarang kalau tidak konstan kalau misalkan kayak gini artinya apa? Gitu ya. Kalau kayak gini artinya apa? Ya kan ini beda. Nah, kita bisa iniin gitu. Kalau misalkan mereka beda, berarti salah satunya lebih kecil dari yang lain. Nah, bisa kita misalkan gitu. Nah, tanpa mengurangi keumuman gitu ya. Misalkan aja yang fx-nya itu kurang dari fy. Mengurangi keumuman. Gitu ya. Misalkan Nah, ini yang mana antara ini juga x dan y-nya itu tidak sama, berarti salah satunya kurang dari yang lain ya. Pada akhirnya kita pengen nanti q di antara, apakah kita perlu ya? Oh, enggak, sorry. Enggak perlu ke sana. Gitu ya. Ini yang perlu diiniin sebenarnya yang ini aja. Misalkan fx itu kurang dari fy. Oh, berarti ini enggak perlu. Saya tulis dulu aja ya. Sebenarnya enggak perlu. Misalkan fx itu kurang dari fy. Ya. Ini kita misalkan, karena salah satunya pasti lebih besar dari yang lain gitu kan. Kalau tidak sama ya berarti
di real salah satunya itu lebih besar dari yang lain. Oke. Nah, ini yang saya katakan. Nah, ini bilangan irasionalnya tuh letaknya di sini ininya, gitu ya. Pentingnya tuh nanti di situ. Nanti di antara dua bilangan ini kan bilangan irasional kan, atau bilangan real in general. Pasti ada di antaranya itu adalah bilangan rasional. Dan bilangan rasional itu yang di antara ini misalkan kayak ini, kayak kalian bayangkan dulu arah kita kemana. Ada bilangan Q. Nah, dengan teorema Bolzano, perhatikan sekarang teorema Bolzano itu apa? Karena F continue, gitu ya. Perhatikan teorema Bolzano. F continue. Ya. Jika itu perhatikan jika A B anggota itu dan FA itu lebih kecil dari K, lebih kecil dari FB, gitu ya. Atau sebaliknya FA lebih besar dari K, lebih besar dari FB, maka ada titik yang berada di antara AB yang memenuhi itu, gitu ya. Itu. Oke. Nah, nanti berarti ada C yang nanti FC-nya itu sama dengan Q. Padahal Q itu bilangan rasional. Itu alasannya nanti tidak bisa konstan. Itu nanti kontradiksinya di sana, gitu. Karena nanti FC itu nanti bernilai rasional, oke? Nah, itu intuisinya. Nah, sekarang kita tuliskan ya. Gini, tanpa mengurangi keumuman, misalkan fx itu kurang dari fy, ambil ya, karena dengan densitas bilangan real. Saya lupa, ini densitas bilangan real atau bilangan rasional ya istilahnya. Harusnya sih paham. Saya harusnya sih dosen paham ya yang dimaksud yang mana. Gitu. Densitas bilangan rasional terdapat Q bilangan rasional gitu ya. Sehingga FQ itu berada di antara Fx dan ini Fy. Gitu. Nah, akibatnya dengan teorema Bolzano ada C yang berada di antara X dan Y gitu ya. Ada C, pokoknya ada C, ya, silahkan tulis kayak gini aja, menurut saya nggak masalah gitu ya. Ya, meskipun ini kurang pas kalau misalkan X-nya itu lebih besar dari Y gitu ya. Tapi itu itu menurut saya bukan sesuatu yang bisa dipunish kayak gitu. Bakal dikurangi nilainya gitu ya. Pokoknya ada C di antara, atau kalau kalian mau lebih ini gitu ya. Ini. Nah, padahal ini tuh saya mau tegasinnya tuh C tuh di antara 01 gitu kan. Karena X dan Y itu berada di antara 01 gitu kan. X Y itu berada di interval 01 ya berarti C-nya kalau misalkan berada di antaranya X dan Y ya berarti di antara 01 itu. Nah, tapi teorema Bolzano mengatakan ini ya, saya tulis kayak gini aja. Sehingga FC-nya tuh bernilai sama dengan Q. Nah, kontradiksi dengan ya, F bernilai rasional, irasional. Gitu ya. Oke. Selesai. Gitu. Ya, jadi ada beberapa hal gitu ya yang datangnya tuh dari intuisi dan dari ini gitu. Yang pertama, hal yang menurut saya paling jelas itu kalau misalkan ada involve rasional, irasional, itu kemungkinan besar main density gitu ya. Densitas bilangan rasional itu. Pokoknya di antara dua bilangan real itu terdapat ini gitu ya. Biasanya ke sana gitu ya. Tidak selalu, cuman untuk yang di ranah S1, di ranah PA1 terutama, itu kemungkinan besar bawanya ke sana gitu ya. Kemungkinan besar loh. Saya tidak mau menjamin 100 success rate-nya itu 100. Gitu ya. Cuman biasanya ke sana. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, selain memahami cara saya menulis dan penjelasan yang ini, jangan cuma konfirmasi kebenarannya aja ya. Kalian juga harus mikirin idenya gitu. Ya meskipun kalian nggak ngomong gitu ya, nggak ngomong ke saya, kalian juga harus secara aktif harus bisa memikirkan idenya, meskipun cara kalian mengkonfirmasi itu tidak
meskipun cara kalian berpikir itu bukan kalian yang berpikir nemuin ide sendiri, tapi kalau misalkan saya udah kasih idenya gitu, kalian juga pikirkan kenapa sih mikirnya seperti itu. Saya mencoba gitu kan, saya tetap mencoba menjelaskan kenapa cara berpikir saya itu ke sana gitu kan. Tapi ya tetap kalian juga harus berpikir sendiri. Oh, ini kenapa kenapa tutornya mikir kayak gini? Oh, karena apa? Ada beberapa hal yang menjadi keywordnya di sana gitu kan. Ini kayak seolah-olah ngomong apa? Ngomong tes bahasa gitu kan. Ada keywordnya di sana. Oh, keseragaman atau misalkan ini kayak nomor yang B tadi, 6B tadi. Ini yang penting. Terus cara apa? Cara untuk dapat idenya itu kita justru mulai berpikir dari belakang kayak gitu kan. Hal-hal yang seperti itu yang datang dengan pengalaman gitu ya. Ada pertanyaan? Sambil saya tunggu, coba kalian pikirkan nomor 8. Ini soal klasik sebenarnya gitu ya. Saya pernah lihat soal ini di tes S2. Ya, it's not hard gitu. Ini soal apa hubungan antara kekontinuan sama ini. Ada yang di sini ngambil topologi nggak? Di sini ada yang ngambil topologi nggak? Kelas topologi? Semester ini ada nggak ya? Saya lupa. Atau kalian masih di bawah umur buat ngambil topologi? Oh iya, baru semester 4 ya? Oh iya, semester 5 ya biasanya. Sorry. Masih di kelas apa ya? Pengantar topologi maksud saya. Ya ini kalau di pengantar topologi ini satu baris, honestly. Cuman ya, apa keterbukaan yang kalian tahu itu masih keterbukaan di R, kita asumsikan kayak gitu. Gitu ya. Nah, masih ingat terbuka di R itu kayak gimana? A terbuka itu artinya apa? Untuk setiap epsilon, salah. Untuk setiap titik di A terdapat R positif sedemikian sehingga bola berpusat di X berjari-jari R itu sepenuhnya berada di dalam A. Gitu. Itu apa? Terbuka. Ya bola di sini tuh maksudnya, nah bola di sini nanti itu karena ini masih apa di satu dimensi di garis R, bola di sini tuh maksudnya apa? X kurang R, X plus R. Oke. Ini masih di satu dimensi gitu, masih di garis bilangan real. Yang dimaksud di sini nanti ini ya ini X min R, X plus R. Subset dari A. Ya ini kalau kalian lihat kan ini kan interval ini kan sebenarnya berpusat di X, ke kirinya tuh sebesar R. Ini X min R itu di sini gitu kan. Ini X plus R di sini. Dan jaraknya harusnya sama, gitu kan? Oke. Ini. Benar ya, terbuka seperti ini. Nah, sekarang cara buktiinnya gimana? Kalau misalkan ini terbuka. Ada yang punya ide? Nah, kalau kalian lihat yang ini sebenarnya kalian pasti kepikiran apa R di sini tuh mirip sama apa sih sebenarnya gitu kan. Ini tuh sebenarnya mirip sama apa? Nah, untuk membuktikan dia terbuka, caranya gimana? Oh ya, soal yang ini bukan dari UTS tahun-tahun sebelumnya ya. Ini buatan saya. Bukan buatan saya sih. Ini soal yang klasik kayak gitu. Cuman ini belum ada di UTS UAS sebelum-sebelumnya. Setahu saya. Untuk yang ini diambil sembarang X. Ya misalkan ya kita misalkan dulu himpunannya itu A gitu ya. A itu sama dengan ya yang kita tulis di sana. Fx itu lebih besar dari 0 gitu ya. Nah, diambil sembarang X anggota dari A. Ingat untuk membuktikan dia terbuka, semua bilangan semua titik di A itu apa ya? Ada bola persekitaran yang sepenuhnya berada dalam A gitu kan. Nanti sebenarnya secara umumnya kalau misalkan ini 3 dimensi, kalau misalkan ini terbuka itu kayak gini. Nah, nanti ini tuh bisa kita pilih suatu persekitaran kecil yang jaraknya tuh kurang dari gitu.
ya apa yang bola kecilnya itu berada di dalam A kayak gitu. Oke. Caranya untuk buktikan ini gimana? Oh ya, benar ya. Topologi itu kalian udah belajar terbuka tertutup ya. Seingat saya udah pernah bahas terbuka tertutup juga, makanya saya pakai yang ini. Benar ya? Di kelas. Oh, oke. Kita ambil sembarang X anggota A, terus lanjutannya apa? Ya. Nah, R-nya itu apa gitu kan? Ini fungsi kontinunya yang menjadi ininya gitu. Gitu ya. Yang menjadi hal yang apa yang dimanfaatkan dalam ininya. Oke, benar nggak? Ya terdapat apa kita ambil sembarang ini, kita pengen, nah kita pengen semua x yang kita pilih itu fx-nya itu tetap berada di dalam A, gitu kan? Yang ini kita pilih x, deltanya itu apa, gitu kan? Nah deltanya, ya, kekontinuannya dari mana? Kita pilih aja jarak antara fx dengan epsilon, apa dengan nolnya itu, supaya nanti semua yang berada dalam situ tuh masih terpenuhi. Nanti kayak gini. Nah, kalau kalian bayangkan, ini kan kita pengen semua yang kita pilih itu tetap berada di dalam A. Berarti nanti untuk gini ya. eh, jadi kita pengen R, terdapat R, sehingga untuk setiap X anggota ini tuh sebenarnya apa? Gitu ya. Untuk setiap U, anggota ini tuh apa sebenarnya? Atau jangan pakai R, pakai C di sini. Untuk setiap X anggota C min R, C plus R, ini sebenarnya ekivalen dengan mengatakan apa sih? Ini klasik, ini bentuk yang, nah ini bentuk lain. Ini sama aja dengan mengatakan untuk setiap X, X di mana X itu berada di antara U, apa, jarak antara X dan C itu kurang dari R. Nah ini dua hal yang ekivalen, gitu. Dua itu adalah dua hal yang ekivalen sebenarnya. Nah makanya fungsi kontinu dan keterbukaan itu sangat erat hubungannya, gitu ya. Karena sebenarnya konsep jaraknya itu sama sebenarnya, cuman yang satunya biasanya pakai pakai mutlak, gitu ya. Yang satunya pakai bola ininya, cara nulisnya. Bola di apa di satu dimensi atau di garis itu kayak gimana? Itu interval, gitu ya. Sebenarnya itu dua hal yang sama, gitu. Kita mau pilih R-nya. Nah, R-nya itu apa? Yang nanti dia itu sepenuhnya berada di A. A-nya itu yang berada di sini. Nah, caranya gimana? Nah, kalau kalian bayangkan, ini pasti pakai kekontinuannya ya, karena F continue di C, gitu kan. Ya, terdapat R lah, atau terdapat epsilon sama aja, gitu ya. Nah, sorry, ini epsilon apa sembarang epsilonnya nanti aja, gitu ya. Eh, kita sebenarnya nggak mau untuk sembarang epsilon, nanti epsilonnya itu tetap untuk suatu nilai. Terdapat delta atau R aja, gitu ya. Deltanya di sini sama dengan R, gitu ya. Terdapat R positif sehingga nanti untuk setiap X yang berada di antara ini atau yang ini, gitu ya, sama aja berlaku. Kita pengennya apa sih? Jarak antara fx dikurang fc
itu kurang dari epsilon. Nah, sekarang epsilon, nah cara mikirnya supaya, tapi kan pada akhirnya kita pengennya fx-nya itu mutlaknya dicabut, fx-nya itu pokoknya lebih besar dari nol. Nah, cara kita menjamin itu kayak gimana gitu ya. Sekarang kita buka, nah ini caranya biasanya kita pakai batas bawahnya ini. Fx dikurang Fc kurang dari del epsilon. Nah, nah sekarang daripada kita milih sembarang epsilon, gitu ya. Kita nggak milih sembarang epsilon sekarang, tapi memilih epsilon tertentu yang ya ini epsilon apa? Mutlaknya hilang. Epsilon tertentu yang nanti dia itu yang ini tuh positif. Kita pengennya ini positif. Supaya nanti kita bisa simpulkan bahwa oh, nanti semua X yang berada di antara ini tuh, di antara R yang ini tuh berlaku gitu ya. Oke. Nah, berarti epsilonnya kira-kira apa? Yang jelas positif. Ingat FC itu lebih apa? C itu anggota A gitu ya. Berarti FC itu maka FC positif ya. Nah, harusnya epsilonnya itu bergantung dari FC. Ada ide? Ada ide? Di sini epsilonnya kita pilih apa? Berapa? FC itu terlalu gede. FC itu terlalu gede. Usahakan jangan sampai FC. Kalau FC itu nanti eh, FC itu boleh gitu ya. Tapi terlalu ini. Saya sendiri tidak terlalu nyaman kalau misalkan itu benar-benar jadi apa benar-benar habis gitu ya. Saya sarankan bukan FC. Ya, FC per 2 aja. Oke. Ya, ini gitu ya. Nah, nanti dipilih gitu ya. Maka ini nah sekarang dipilih karena berlaku untuk setiap epsilon karena f-nya continue. Kalau misalkan berlaku untuk sembarang epsilon, ya berlaku untuk epsilon tertentu. Nah, di sini dipilih epsilonnya itu adalah fc per 2 gitu ya. Ini berlaku untuk, nah ini positif berdasarkan yang ini gitu ya. Saya sarankan ini preferensi sih. Harusnya nggak masalah gitu ya. Cuman saya sarankan jangan terlalu main on the edge gitu. Saya lebih saya lebih nyaman kalau misalkan kalian bermain kalau misalkan oh ada ininya benar-benar nilainya ini terbatas oleh suatu nilai lah gitu ya. Nah, ide yang seperti ini mutlaknya dibuka itu lumayan sering ya gitu. Oke. Nah, ini akibatnya apa? Pokoknya yang penting ini ya. Akibatnya 0 itu lebih besar dari fx. Pokoknya ini kan yang penting itu sebenarnya fx. Ini ya. Ini lebih besar dari ini. Gitu ya. Oke. Fx. Nah, akibatnya ini mau mengatakan apa? Akibatnya tadi untuk sembarang ini gitu ya. Perhatikan, untuk sembarang x yang berada di antara c min r gitu. Untuk setiap x yang berada di antara c min r, c plus r berlaku x itu fx itu lebih besar dari 0. Fx lebih besar dari 0 ini artinya apa? X anggota dari A. A itu tadi kita definisikan kayak gini ya. Ya berarti X itu anggota dari A. Oke. Nah, artinya apa? Ini semua yang ada di sini tuh ternyata X itu anggota dari A gitu kan. Semua yang dalam sini ternyata anggota ini juga. Nah, akibatnya ini fancy dikit gitu ya. IE itu atau dengan kata lain gitu ya. Atau dengan kata lain C min R, C plus R itu subset dari A. Karena ini berlaku untuk setiap C anggota dari A, gitu kan. Karena ini berlaku untuk setiap C anggota A. Dapat disimpulkan C nah, untuk sembarang ya, untuk setiap C anggota A dapat disimpulkan A terbuka. Oke.
Eh, kemungkinan kalau ada topologi biasanya apa? Kemungkinan kalau misalkan besok ada soal topologi, kemungkinan gak jauh-jauh dari ini, gitu. Apa hubungannya sama kekontinuan? Ini tebakan saya, tapi belum tentu benar juga. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, itu kalau nggak ada, ya, oh ya, untuk Iqbal, thank you sama ininya terkait idenya. Cukup sederhana gitu ya. Nah, tapi ide yang itu lumayan sering. Silahkan buat kalian, saya sarankan kalian coba nomor 3. Idenya tuh mirip sama yang tadi, yang barusan kita kerja. Soalnya sangat berbeda, tapi idenya tuh mirip, gitu ya. Idenya mirip. Deltanya, eksistensial deltanya itu ini terkait limit gitu ya. Limitnya ada, misalkan limitnya tuh ini. Ya, berarti limitnya saya untuk nomor 3 ini mirip sangat sangat mirip dengan nomor nomor 8 yang barusan kita kerjakan. Meskipun soalnya apa? Redaksi soalnya sangat berbeda ya. Satunya himpunan terbuka, yang satunya ini apa nih? Gitu. Fx kali Fy ini. Tapi mirip. Sedikit lebih susah, nomor 3 ini lebih susah menurut saya. Sedikit lebih susah menurut saya. Karena nanti apa untuk yang ini saya kasih briefnya aja, brief idenya. Untuk yang ini nomor 3, brief idenya itu adalah ya, misalkan limitnya itu sama dengan L dan L-nya tidak nol. L-nya itu bisa positif, bisa negatif. Kalian tinjau dulu yang positif kayak gimana, terus negatif yang kayak gimana. Kalau saya sih seperti itu. Entah apakah bisa digabung langsung atau enggak, tapi setidaknya kalau misalkan yang negatifnya sedikit lebih tricky, milih epsilonnya nanti, tapi harusnya masih ini. Maksudnya milih epsilon tuh mirip seperti ini ya. Pilih epsilon kayak gini karena f-nya ini gitu ya. F continue, maka terdapat R yang bergantung sama epsilon gitu kan. Epsilonnya berupa ini dan seterusnya. Mirip. Ya, ini idenya ini. Nah, ini tidak sama dengan nol. Berarti ya kasus apa? Kasus bagi kasus L-nya positif, negatif. Harusnya mirip sih. Gitu ya. Harusnya apa? Mirip, tapi yang negatif itu sedikit lebih tricky karena yang negatif itu kedua-duanya nanti negatif. Fx dan Fy-nya itu nanti negatif. Kalau dikalikan jadinya bilangan positif kayak gitu ya. Oke. Ya, jadi seperti itu ide. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ada yang mau ditanyakan untuk yang di sini? Nomor 3 itu silahkan kalian coba ya. Dan kalau misalkan kalian nanti malam coba, mudah-mudahan kalau misalkan apa asalkan nggak malam banget, kemungkinan besar saya bisa cek gitu. Tulisan kalian, misalkan kalian mau apa ngerjain nomor 3 terus kalian penasaran gitu kan. Apakah tulisan kalian ini udah perfectly sound argumen-argumennya atau masih ada yang bisa di fix kayak gitu. Silahkan kirimkan ke saya gitu ya. Lewat email atau lewat WA juga nggak masalah. Silahkan nanya nomor WA saya sama Cynthia ya. Nah, mungkin untuk satu soal terakhir itu nomor 1 atau nomor 2 ya? Nomor 1, nomor 1 itu ya udah. Karena nomor 1 kemarin itu apa? Soal tidak ada rekamannya. Saya bahas nomor 1 aja ya. Apa yang terkait penggunaan location of roots theorem itu tidak terekam di pertemuan sebelumnya. Jadi ya, saya mau bahas satu soal dulu. Nah, ini untuk kayak Iqbal yang kemarin apa? Yang kemarin datang, Java. Satunya lagi siapa ya? Saya agak lupa. Tapi pokoknya ya untuk yang ini mungkin kalian udah tahu idenya kayak gimana gitu ya. Nah, di sini mau membuktikan bahwa dia itu memiliki setidaknya dua akar real. Nah, maksudnya apa? Akar di sini tuh merefer ke apa? Nilai X sehingga Px-nya sama dengan 0 ya. Oke. Nilainya yang bernilai 0. Kayak gitu kan. Gitu. Oke. Buktikan bahwa polinomial itu memiliki setidaknya dua akar real. Itu yang menjadi ininya. Px sama dengan 0. Gitu kan. Cari dua akarnya. Nah, ini hubungannya sama apa? Hubungannya sama location of roots ya. Ini location of roots. Oke.
Kalau kalian lihat ininya, saya ini dulu ya. Nah, ini di kelas kalian udah bahas ini juga. Tujuan kalian itu cuman membuktikan eksistensi saja. Tidak ditanyakan nilai apa, rootnya itu apa, dengan apa. Tidak sampai ke sana. Itu susah gitu kan. Nyari rootnya itu susah, tanpa tanpa tools itu susah. Tapi membuktikan eksistensinya tidak sesulit itu, gitu ya. Nah, cari aja nilai apa fungsi apa cari aja dua titik berbeda sehingga nanti ini f a f b itu perkaliannya negatif. Artinya perkaliannya negatif itu apa? Itu teorema titik dua. Apa 2.2? Nah, ini FA itu satunya positif, satunya negatif. Gitu kan. Baik itu FA-nya yang negatif, FB-nya positif, atau sebaliknya. FA-nya yang positif, FB-nya yang negatif. Kayak gini. Pada dasarnya ini yang menjadi idenya, gitu kan. Oke. Selanjutnya ya. Ini. Jadi untuk yang ini X1 pangkat 4 ditambah 7X1 pangkat 3. Nah, jadi untuk yang ini kira-kira ininya kayak gimana? Idenya cari dua. Kan kalau dia karena ini polinomial itu fungsi kontinu ya. Kalian bayangin aja polinomialnya itu bentuknya kayak gimana? Harusnya belok-belok kan? Kayak gini. Pivotnya menurut saya paling gampang itu adalah 0. P0. P0 itu berapa? Min 9. Gampang dihitung kan? Oh, min 9. Gitu kan. Oh, berarti kita pengen dua titik. Yang satunya itu positif. Gitu kan. Satunya lagi ya dua titik berbeda. Yang dua-duanya itu positif maksudnya, sorry. Ini berarti yang ke sini tuh nanti ketemunya di sini. Yang ke sini nanti ketemunya di sini. Oke. Nah, kalian nggak harus rapat-rapatnya milih titiknya. Kira-kira titiknya itu yang ini tuh apa kira-kira bagusnya? Yang positif lah. Tapi apa jangan terlalu gede juga lah. Karena kalau terlalu gede nanti susah ngitungnya gitu ya. Kira-kira yang di kanan, yang kanannya 0, kira-kira apa? Kan nanti P0 itu udah ini. Gitu ya. Nah, perhatikan bahwa P0-nya itu sama dengan min 9 ya. Apa kira-kira yang dua titik, yang satunya negatif, yang satunya positif, yang nilai P-nya itu sama dengan apa? Sama dengan nilai positif, bernilai positif maksudnya. Kira-kira apa? Yang sebelah kanan? Ya, untuk yang 1 P2 gitu kan. Ya. X-nya 2 gitu kan. Nah, nanti nilainya ini 2 pangkat 4 tambah 7 kali 2 pangkat 3 dikurang 9. Ya, kalau kalian mau ini pokoknya positif lah. Itu nilainya berapa sih? Pakai kalkulator aja ya. 2 pangkat 4, bukan ini yang penting. 7 kali 2 pangkat 3 dikurang 9 ya. 63. Ini 63. Nah, yang negatif apa? Yang negatif ini kayaknya agak gede. Nggak gede-gede banget, maksudnya angkanya misalkan min 7 kayak gitu ya. Tapi yang jelas ada. Kenapa? Karena ini pangkatnya genap. Jadi kalau angkanya gede, misalkan min 100 kayak gitu, harusnya itu positif. Kayak gitu ya. Kalian kalau misalkan kalian nggak yakin nilainya yang kayak berapa, angka gede aja kalian ambil min 100. Terus state kalau misalkan itu pasti positif kayak gitu ya. Tapi ini yang gampang dihitung misalkan min 10 ya. Min 10. Nah, ini kan jadinya 1000 dikurang 1000 atau 10.000 ya? 10.000 ya? Dikurang 7.000 dikurang 9. Nah, ini pasti positif ya. Gitu ya. Oke? Ya udah. Itu positif, ini negatif, ini positif gitu kan. Nah, dengan apa sekarang location of roots kalian bisa selesaikan ini dengan mudah. Cari dua titik gitu kan. Dapetin dua titik yang sama dengan 0 gitu. Ya berarti satunya itu berada di antara min 10 sampai 0, yang keduanya itu di antara 0 sampai 2. Dan nggak mungkin di 0 atau apa, nggak mungkin yang kita pilih tadi itu sama dengan 0. Jadi pasti berbeda gitu kan. Oke. Ya. Karena ya, cara yang nulisnya gimana ya silakan. Mungkin salah satu argumennya karena f continue
sorry, bukan F ya, P. Karena P continue, itu langsung disebut aja, nggak usah dibuktiin. Gitu. Karena P continue, maka dan ini P min 10 itu kurang dari, lebih besar dari 0, itu lebih besar dari P0, maka apa? Terdapat C1 di antara min 10 sampai 0, sehingga PC1 itu sama dengan 0. Nah, ini yang jadi akar pertama. Ya. Analog. Gitu ya. Ada C2 di antara 0 sampai 2, sehingga PC2 ini sama dengan 0. Gitu ya. Nah, jelas C1 dan C2 ini beda ya, karena kalau kalian mau elaborate sebaik-baiknya kayak gini. Karena C1 itu kurang dari 0 dan C2 itu lebih besar dari 0 gitu kan. Berarti nggak mungkin sama kan? Ya, maka C1 tidak sama dengan C2. Ya. Nilai C1 dan C2 ini merupakan akar. Dua akar berbeda PC. Berbeda PX. Ya udah, selesai. Atau kalau misalnya kayak gini ya, PX sama dengan 0 juga boleh. Habis itu nih, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Ini mungkin soal terakhir yang saya bahas. Ini yang udah kita bahas yang ini ya. Berarti yang belum dibahas, sebentar. Ini udah, ini udah, gitu ya. Ini udah, lumayan sih. Oh ya, yang dibahas yang ini, gitu. Berapa soal tuh? Ini belum ya. Ini cuman hint aja. Nomor 3. Yang belum itu saya tandai ya, warna merah. Nah, silakan kalian pelajari yang itu. Gitu ya. Mungkin sebelum kita akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, mungkin ya, karena ini pertemuan terakhir kita untuk program tutorial pengantar analisis 1 ya, untuk kelas ini. Saya lupa ini kelas A atau kelas B. Kayaknya kelas B. Tapi ya, anyway, karena ini pertemuan terakhir kita gitu ya. Saya cuma mau menyampaikan terima kasih karena ya telah mendengarkan saya selama 6 sesi ini gitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu berguna buat kalian, dan ya saya minta maaf kalau misalkan saya ada salah kata selama tutorial ini, selama 1 semester ini berlangsung ya. Dan juga saya minta maaf kalau misalkan dalam prosesnya cara mengajar saya mungkin kurang berkenan buat kalian, mungkin karena saya ngomongnya terlalu kasar. Menurut saya tidak ngomong kasar seperti itu, cuman ya, atau misalkan cara pengajaran saya tidak tersampaikan dengan baik ke kalian, tidak sampai ke ini kalian. Saya minta maaf kalau misalkan saya kurang maksimal. Menurut kalian saya kurang maksimal. Oke. Itu aja mungkin untuk hari ini. Terima kasih. Untuk yang ini akan saya upload secepatnya gitu ya. Karena tapi recording untuk hari ini jadinya ada 2 ya. Karena tadi di tengah-tengah laptop saya tiba-tiba mati, makanya jadi 2. Nanti saya upload secepatnya karena kalian juga mau pakai buat besok ya. Oke. Ya udah. Ini catatan ini akan saya upload secepatnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you.